Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Momo Edukasi Channel pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD semester 1. Tema 2, udara bersih bagi manusia. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih di pembelajaran 4. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Peserta didik sekalian, mari sama-sama kita membaca teks bacaan berikut yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap, terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lava Tour Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Dari bacaan melihat jejak Merapi di Kali Adem, kalian mengetahui salah satu lagi jenis usaha, yaitu usaha pariwisata. Nah, perhatikan teks bacaan berikut tentang jenis usaha bidang jasa berikut ini. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh, objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Perhatikan beberapa contoh objek wisata alam dan objek wisata budaya pada cuplikan gambar berikut ini. Objek wisata alam yang pertama adalah Kepulauan Raja Ampat, Papua. Kepulauan yang terletak di ujung timur Indonesia atau di Provinsi Papua. Yang kedua adalah Pulau Komodo yang berada di Kepulauan Nusa Tenggara. Gunung Rinjani. Banyak orang menyebut gunung ini sebagai salah satu gunung tercantik di Indonesia. Gunung Rinjani adalah gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia yang berada di Pulau Lombok. Kepulauan Belitung. Pulau yang terkenal atau viral saat film Laskar Pelangi ini memiliki keindahan pantai yang sempurna.
tepatnya di Kepulauan Belitung. Gunung Bromo di Jawa Timur. Sunrise atau matahari terbit di Gunung Bromo sangatlah indah jika cuaca mendukung. Kalian bisa melihat matahari terbit dengan latar depan Gunung Semeru yang mengeluarkan asap dari kejauhan dan matahari bersinar terang yang perlahan naik ke langit. Taman Laut Bunaken adalah spot diving yang sudah terkenal sejak dulu kala. Taman Laut Bunaken hingga saat ini masih dijadikan sebagai salah satu destinasi favorit para diver dari seluruh penjuru dunia. Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Toba adalah salah satu danau yang terkenal di Indonesia. Danau Toba terletak di Sumatera Utara. Yang membuat danau ini menakjubkan adalah di tengah-tengah hamparan air danau yang jernih terdapat sebuah pulau dengan luas hampir sama dengan luas negara Singapura. Pulau tersebut bernama Pulau Samosir. Berikutnya adalah contoh objek wisata budaya yang ada di Indonesia. Pura Tanah Lot di Bali. Pura Tanah Lot merupakan salah satu destinasi wisata budaya di Bali yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Di tempat ini ada dua pura yang berada di atas batu besar. Kedua pura tersebut adalah pura laut yang dijadikan tempat pemujaan dewa penjaga langit. Candi Borobudur, Jawa Tengah. Borobudur merupakan sebuah candi dari peninggalan Buddha di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini berbentuk stupa dan menurut sejarah dibangun oleh penganut Buddha Mahayana pada abad ke-8 Masehi. Candi Prambanan di Sleman. Candi Prambanan juga disebut sebagai Candi Roro Jonggrang. Candi ini juga populer sama seperti Candi Borobudur. Destinasi wisata Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Lokasinya ada di Prambanan, Sleman, 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Salah satu wisata budaya adalah wisata religi. Dan bicara soal religi agama Islam di Indonesia, mungkin Aceh lah yang paling kuat menjalankan agama Islam. Salah satu wisata religi di Aceh yang fenomenal adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Istana Maimun, Medan. Istana Maimun merupakan sebuah istana Kesultanan Delhi yang di Medan. Istana ini juga merupakan ikon wisata Medan yang cukup populer. Festival Lembah Baliem di Papua. Festival ini adalah festival tahunan khas suku Papua. Festival Lembah Baliem ini diambil dari kepercayaan yang dianut oleh suku-suku setempat. Salah satu kepercayaan yang diyakini adalah bahwa perang bukan hanya merupakan sebuah konflik untuk memperjuangkan kepentingan dan kekuatan belaka, melainkan juga menjadi simbol kemakmuran dan kesuburan. Masjid Tua Wapa-Uwe di Maluku. Masjid Tua Wapa-Uwe menyimpan sejarah peradaban Islam. Provinsi Seribu Pulau, Maluku juga menyimpan peninggalan sejarah Islam yang masih ada dan tidak lekat dimakan zaman. Di utara Pulau Ambon, tepatnya di Negeri Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, berdiri Masjid Tua Wapa-Uwe. Umurnya mencapai 7 abad. Masjid ini dibangun tahun 1414 Masehi, masih berdiri kokoh dan menjadi bukti sejarah Islam masa lampau. Masih banyak lagi objek-objek wisata alam dan objek wisata budaya yang belum ditampilkan pada cuplikan video ini. Nah, saat kalian mengunjungi sebuah tempat wisata alam atau wisata budaya, pastinya kalian akan
menemui ada pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, losmen, dan lain-lain. Ada juga usaha penjualan barang cenderamata, biasanya berupa oleh-oleh, souvenir. Ada juga penyedia wisata atau penunjuk jalan atau pemandu wisata. Dan masih banyak lagi yang bisa dijumpai pada bidang-bidang jasa pariwisata di tempat wisata. Nah, sekarang perhatikan jenis usaha-usaha di bidang jasa pariwisata sebagai berikut ini. Yang pertama adalah pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Biasanya tempat-tempat menginap ini berada di sekitaran tempat-tempat wisata yang dikunjungi. Tujuannya adalah bagi pelancong atau wisatawan yang ingin menginap. Yang kedua adalah usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Biasa dijumpai di tempat-tempat wisata, banyak disediakan tempat penjualan cenderamata, oleh-oleh berupa souvenir. Yang ketiga adalah penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Penyedia jasa pemandu wisata ini tujuannya adalah untuk menunjuk atau memandu wisatawan pada tempat-tempat wisata yang ingin dikunjungi. Dan yang terakhir adalah penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Nah, ini biasanya adalah penyediaan transportasi berupa mobil atau bis besar ya untuk pelayanan atau penyedia jasa pariwisata transportasi. Salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Demikian video pembelajaran tematik singkat ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jumpa lagi di video pembelajaran tematik selanjutnya di Momo Edukasi Channel. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.